Mulai ya. Ya, Baik, selamat pagi dengan Mas Muhammad Rian Adrianus. selamat pagi Pak. Saya manggilnya siapa, Mas? Eh, Rian aja Pak. Oke, baik. Mas Rian, sebelumnya saya ucapkan selamat karena Mas Rian telah sampai di tahapan seleksi wawancara LPDV pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan memastikan bahwa Mas Rian berada di ruang tertutup, sendiri, dan tidak ada orang berlalu lalang. Boleh mungkin kameranya dibantu diputar 360 derajat. Oke, baik. Terima kasih. Untuk koneksi internetnya, Mas Rin menggunakan handphone atau WiFi? Menggunakan WiFi. Karena menggunakan WiFi, mungkin bisa ditunjukkan kepada kami bahwa handphonenya dalam keadaan nonaktif dan berada di luar jangkauan. Oke, baik. Untuk kepentingan dokumentasi LPDP, wawancara ini akan direkam. Apakah Mas Rian setuju? Setuju Pak. Baik. Kita mulai, Mas Rian. Ini kalau saya lihat, Mas Rian statusnya sudah memiliki LOE dari Master of Public Policy and Management University of Melbourne, betul ya? Betul Pak. Boleh Mas Rian diceritakan proses mendapatkan LOE-nya seperti apa? Eh, Baik Pak. Maaf Pak, sebelumnya apakah dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia saja. Oke Pak. Jadi sebenarnya proses dalam mendapatkan LOE ini sudah cukup lama, yaitu dari tahun 2022 ketika saya pertama kali em, pertama kali research tentang master karena pada tahun 2022 itu saya baru memiliki kesempatan Pak setelah bekerja selama 9 tahun di DJBC. Pada saat itu saya eh, mena- baru lulus UPKP dan mengalami kenaikan pangkat 3A pada April 2022. Jadi saya langsung mencari tahu tentang master degree. Setelah saya ketika saya second man pada tahun 2022 itu, maka eh, semakin terinspirasilah saya untuk bisa mengikuti program S2. Ketika ada kasus yang mau saya teliti mengenai sistem manajemen dan public sector reform di dua direktorat DJBJ dan DJP, maka saya eh, merasa bahwa University of Melbourne dengan mata kuliah Master of Public Policy and Management ini adalah mata kuliah yang saya butuhkan untuk bisa mengatasi eh, masalah ini dan menambah knowledge saya tentang MPPM, di mana saya mempunyai gap kompetensi di bidang tersebut. Maka ketika saya tahu MPPM di Unilab adalah yang paling baik, saya mulai menghubungi em, sebuah agent. Boleh disebutkan nggak ya Pak nama agentnya? Silakan, Mas. Ya, sebuah agen itu IDP, lalu saya berkonsultasi dengan agen tersebut untuk bisa mendaftar di universitas yang ada di Australia. Em, Waktu itu pertama sebenarnya saya mendaftar ke Monash University Indonesia terlebih dahulu Pak, karena pada saat itu em, IELTS saya belum cukup. Jadi yang pertama kali saya mendaftar ke PDP di Monash University Indonesia, namun saya juga waktu itu belum lolos. Lalu ke yang tahap satu 2023 kemarin saya mencoba lagi yang kedua kalinya. Saya baru mendaftar di University Melbourne karena saya sudah lolos IELTS-nya ketika saya sudah les saya persiapan les IELTS. Lalu ketika saya sudah mendapatkan IELTS yang cukup yaitu 7 untuk bisa melanjutkan ke luar negeri, maka saya mendaftarkan diri ke Unimap. Setelah mendaftarkan diri ke Unimap, saya dihubungi pihak Unimap untuk melengkapi data-data seperti ijazah, lalu ada sertifikat, yang lain-lainnya, nanti CV, esai, dan juga surat keterangan lulus. Karena waktu itu saya diminta kenapa kredit skor saya itu nggak seperti yang lainnya gitu, karena saya kan dari diploma 3 khusus, jadi S1 saya cuma 1,5 tahun kan Pak, jadi kreditnya
tidak seperti yang lain. Tapi saya waktu itu saya em, minta ke kampus saya untuk bisa memberikan keterangan bahwa saya ada ahli kredit dan saya di situ saya melampirkan dua-duanya mengenai ahli jadi skor kredit saya ketika D3 dan juga ketika S1. Jadi di sana akhirnya digabungkan skor kreditnya dan akhirnya terpenuhi Pak jumlah kredit yang memang dibutuhkan untuk bisa S2 seperti itu. Dan setelah itu baru saya diberikan LOE oleh Universitas Melbourne, yaitu berupa LOE unconditional. Oke, baik. Berarti ini bukan percobaan LPDP yang pertama ya, Mas? Bukan Pak, jadi ini adalah percobaan LPDP saya yang ketiga kali. Kalau boleh tahu di percobaan pertama dan kedua menurut Mas Rian, kenapa Mas Rian tidak lulus? Baik Pak, terima kasih. Ya, percobaan pertama itu karena waktu itu saya memilihnya dalam negeri, Monash University Indonesia. Em, Pada saat itu sebenarnya saya belum 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 benar-benar mendalami mengenai bagaimana wawancara LPDP. Terus pada saat itu ya saya melakukan mock up namun belum matang persiapannya. Jadi saya waktu itu masih belum terlalu baik Pak, masih memberikan celah kekurangan dari diri saya. Saya masih banyak harus belajar pada yang pertama. Nah, lalu mungkin saya akhirnya eh, menanggapi itu dengan banyak mock up di kesempatan kedua. Di kesempatan kedua itu saya sudah mulai banyak mock up, saya em, lebih intens lagi dalam memilih em, program studi. Karena waktu itu kan saya pindah jadi University of Melbourne. Saya sudah tahu apa yang mau saya lakukan ketika saya nanti lulus S2. Jadi saya belajar lebih banyak lagi. Namun mungkin di kesempatan kedua kemarin adalah saya belum rezeki aja gitu Pak. Belum waktunya saya untuk lulus. Mungkin walaupun saya merasa sudah memberikan yang terbaik yang saya bisa, namun saya tidak menyesal karena saya tidak akan menyesali perbuatan yang saya sudah lakukan ketika saya sudah melakukan yang terbaik gitu. Namun apabila saya tidak melakukan yang terbaik, baru saya akan menyesalinya. Makanya saya review lagi, tapi saya tidak mencari kekurangan saya untuk yang ketiga kalinya ini, tapi saya berfokus untuk menambah apa yang bisa saya lakukan, menambah apa yang bisa saya berikan untuk Indonesia ke depannya. Saya mempertajam itu agar mempertajam itu di wawancara agar um, pewawancara bisa tahu bahwa memang kontribusi saya itu akan nyata ketika saya lulus dan kontribusi saya itu sangat berpengaruh signifikan kepada perekonomian Indonesia walaupun mungkin tidak secara langsung. Baik, berarti ada proses perubahan CV dan esai yang Mas Rian lakukan. Betul Pak, ada proses perubahan CV dan esai. Oke, baik. Di tadi juga Mas Rian menyebutkan bahwa salah satu alasan kenapa Mas Rian melanjutkan studi karena menemukan permasalahan di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Betul ya, Mas? Betul. Boleh mungkin diceritakan permasalahannya seperti apa? Baik, Pak. Jadi em, ini bermula pada saat tahun 2022 di mana saya melakukan secondment program, Pak. Secondment program itu di Kemenq adalah program sharing knowledge sebenarnya sih, Pak. Program di mana salah satu direktorat itu bekerja di direktorat lain selama kurun waktu tertentu dan em, tidak hanya bekerja tapi kita juga mempunyai tema. Nah, waktu itu temanya adalah high risk importer, di mana waktu itu kami melakukan analisis terhadap data-data importir yang melakukan transaksi juga pembayaran pajak di pajak, di mana terdapat 48 importir yang ternyata wajib pajak juga yang memang ternyata adanya ya, indikasi kesalahan dalam melakukan reporting pajak pada SPT tahunannya. Jadi ya, terdapat selisih em, selisih pemberitahuan em, impor yang dilakukan gitu Pak. Tidak sama seperti yang diberitahu ketika di
em, DJBC. Nah, melalui secondment ini, tugas saya kan waktu itu juga sebagai secondment, lalu juga saya melakukan fokus group discussion dengan AR-AR yang ada di pajak. AR itu adalah akuntan representatif, Pak, yaitu yang berhak untuk mengeksamin reporting dari wajib pajak. Ya, biasanya mereka ada wajib pajak tersendiri yang mereka bina seperti itu, Pak. Nah, waktu itu saya di Kanwil DJP Jakarta Barat bersama rekan-rekan saya dari KPU Tanjung Priuk sempat melakukan analisis tersebut dibantu dengan data-data dari kedua direktorat. Dan tapi di sana saya menanggapi bahwa masih banyak celah di sistem manajemen kami gitu Pak, baik melalui resource maupun melalui manajemen datanya. Jadi sehingga saya berpikir Pak bahwa em, sistem kami ini memang sudah mengalami perbaikan, namun apabila ada suatu sistem yang lebih baik lagi. Jadi ketika nanti kita bisa mendapatkan suatu data yang lebih manageable dan juga bisa saling sinergi gitu Pak antara DJP dan DJBC, maka saya berpikir maka potensi kerugian negara sebesar 17 miliar pada saat itu em, yang kita temukan itu mungkin bisa teratasi gitu Pak. Tapi dengan adanya hal tersebut, maka saya berpikir bahwa adanya public sektor yang masih tradisional dan masih belum adanya reformasi birokrasi pada institusi kami dan masih bisa ditingkatkan lagi. Pada saat ini kompetensi saya sebagai seorang pelaksana pemeriksa biasa dan juga background saya yang merupakan D3 akunting dan juga S1 akunting belum signifikan, belum cukup untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bisa em, berkontribusi dalam hal tersebut. Maka saya pikir Master of Public Policy dan juga Manajemen yang merupakan studi di mana saya bisa mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang bisa diambil, bagaimana memanage kebijakan itu dan bagaimana mendeliver kebijakan itu ke masyarakat juga dan juga agar diimplementasikan dengan baik di institusi kami sendiri. Itulah yang saya butuhkan sekarang, Pak, agar bisa mengatasi masalah tersebut. Maka saya berpikir untuk bisa mendapatkan knowledge tersebut dari em, melakukan studi lanjut di S2 di Master Public Policy and Management, di mana kantor saya pun belum ada yang em, belum ada di kantor saya yang em, studi master di bidang tersebut. Jadi masih sangat dibutuhkan seperti itu. Oke, dari permasalahan yang tadi Mas Rian sebutkan, memang apa sih yang ditawarkan Public Policy and Management di University of Melbourne sehingga Mas Rian yakin bahwa itu merupakan solusi dari permasalahan yang tadi disebutkan? Ya baik Pak. Pertama kali saya research banyak tentang universitas Pak dan juga saya melihat kursus-kursus yang ada di situ dan menurut saya University of Melbourne itu adalah universitas yang tepat buat saya karena selain daripada universitas terbaik di Australia dan merupakan the best social policy universities um, in Australia dan merupakan Universitas Melbourne merupakan universitas dengan ranking 14 menurut QS World Ranking 2024. Selain daripada itu juga courses yang ada di Unimap seperti governance, public policy analysis dan juga dia memiliki courses yang sangat unik seperti Indonesia Rising dan juga public sector reform di mana um, kursus-kursus seperti ini adalah kursus yang tidak saya temukan di universitas lainnya baik di Australia maupun di luar Australia. Wah, mungkin di Australia ada beberapa ada beberapa kursus yang sorry ada jurusan yang sama yaitu Master Public Policy dan juga Manajemen Pak yaitu di Monash University. Namun uh, saya lihat bahwa
em, coursesnya itu sangat berbeda. Jadi menurut saya ketika saya memilih kampus, saya harus melihat juga kursus-kursusnya apakah em, memang spesifik dan memang yang saya butuhkan untuk eh, cases yang saya alami di institusi saya. Jadi ya untuk itulah Pak, jadi dengan adanya kursus ini dan juga dengan adanya sebuah proyek dari salah satu profesor, yaitu Profesor Michael, tentang participatory governance, yaitu bagaimana sebuah governance bisa membuat suatu kebijakan yang bisa diterima publik dengan dengan memberikan kepercayaan untuk publik agar bisa memberikan ide juga kepada government tersebut, menurut saya merupakan suatu apa ya, merupakan suatu hal yang baru dan juga sangat baik sekali gitu Pak untuk perkembangan sebuah institusi. Jadi saya sangat tertarik dengan proyek tersebut. Untuk itu saya tertarik sekali untuk bisa kuliah di Australia gitu. Dan mendalami MPPM ini di University of Melbourne. Selain itu, University of Melbourne juga um, mempunyai study club dan juga university club yang mungkin bisa menunjang saya mencapai um, keinginan saya tersebut untuk bisa berkontribusi lanjut lagi di Indonesia ketika saya lulus, seperti mungkin Data Science Club dan juga Language Exchange Club yang bisa menunjang sosial interaction saya di Australia nanti. Ya, baik. Di di University of Melbourne ini berapa kredit, Mas? Maaf Pak. Berapa kredit? Eh, kreditnya itu em, so- kreditnya 400 Pak, 400 poin. Berapa mata kuliah? Kalau ya untuk compulsory subjeknya itu ada 3 mata kuliah, yaitu Public Policy Analysis, Management, dan juga Government. Lalu kalau untuk core subjeknya, sorry, supplementary subjeknya itu em, lumayan banyak sih Pak, ada 17 kalau nggak salah. Tapi saya belum hafal semuanya Pak gitu Pak. Lalu elektifnya juga ada banyak, ada sekitar 10-an, tapi saya belum hafal semua. Baik. Untuk durasi studinya berapa lama? Durasi studinya, ketika saya apply ke Unibap itu sebenarnya saya meminta untuk yang 1,5 tahun. Namun ketika saya mendapatkan offer, saya diberikan amanat untuk bisa berkuliah di sana selama 2 tahun, Pak. Oke, baik. Untuk statusnya ini coursework ya, Mas? Untuk status apa? Pendidikannya? Atau by research? Oh iya, jadi saya mengambil jalur master by coursework karena menurut saya em, itu akan lebih ber eh, itu akan lebih nyata ketika saya pulang karena ketika master by coursework saya nanti akan membuat policy recommendation selama saya di Australia. Saya akan menulis esai tentang tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh teacher. Terus saya akan memberikan policy recommendation tentang best practice yang ada di Australia, tentang customs border force yang ada di sana, sehingga pada saat saya pulang nanti itu policy recommendation itu akan bisa langsung saya berikan Pak secara langsung em, ke atasan saya dan juga kepada pihak yang terkait, mungkin seperti diri saya dan Direktorat Teknis Kepabeanan yang tugasnya adalah untuk bisa menjembatani dan juga menindaklanjuti hal-hal yang terkait dengan policy recommendations. Oke, baik. Tadi Mas Rian menyatakan bahwa Mas Rian sudah diterima di Unimap itu kan jauh-jauh hari ya. Berarti ini proses differnya kemana? Ke bulan apa? Iya Pak, jadi karena kemarin tahap 1 kemarin saya tidak lolos, maka saya kemarin melakukan permintaan differ untuk bisa kuliah di Unima pada Februari 2024 nanti. Baik. Berarti ya intake studinya di Februari 2024, sementara untuk proses kelulusan LPDP di November 2023. Berarti hanya tersisa sekitar 2 bulan efektifnya untuk Mas Rian mempersiapkan.
Menurut betul Mas Pak. Rian, dengan waktu yang ada, apakah cukup waktu tersebut untuk melakukan proses preparation? Dan kalau misalnya cukup, mungkin boleh dijelaskan kira-kira preparation apa saja yang akan Mas Rian lakukan. Baik Pak, terima kasih. Em, Menurut saya waktu 2 bulan itu cukup Pak untuk bisa melakukan proses preparations karena yang pertama em, mungkin yang akan saya lakukan adalah segera menghubungi pihak LPDP untuk melakukan request jadwal PK ya Pak, persiapan keberangkatan. Lalu setelah itu mungkin saya akan mengurusi packing dan juga saya akan mengurusi visa dan sebagainya gitu Pak. Secara langsung. Jadi walaupun sebelum belum saya dapatkan PK dan juga saya belum mendapatkan LOG, em, jadi saya mungkin akan membeli terlebih dahulu gitu Pak, tiket dan sebagainya agar preparation saya lebih cepat. Eh, Ya, mungkin itu aja sih Pak. Jadi dengan preparation yang lebih cepat, menghubungi pihak LPDP adalah yang terbaik sih Pak. Jadi saya akan lebih tanya lagi apa yang harus saya lakukan dengan dengan tersisa 2 bulan ini agar saya bisa langsung berangkat pada Februari 2024 nanti. Untuk prosedur pengurusan visa dan paspor, Mas Rian sudah ada riset. Kalau untuk pengurusannya itu, setahu saya akan pengurusannya itu nanti setelah saya melakukan request di eh, sistem LPDP, saya akan diberikan LOG ya, setahu saya gitu Pak. LOG agar bisa mendapatkan persetujuan bahwa saya memang sudah lulus LPDP gitu Pak. Dan nanti dengan itu saya bisa eh, langsung mm, em, em, men- merequest untuk bisa dicairkan dananya seperti itu. Oke, baik. Kita beralih sedikit ke pertanyaan personal. Ini kalau saya lihat Mas Rian ada menyampaikan 5 kelebihan. Boleh disebutkan mungkin satu kelebihan yang paling dominan? Baik, baik Pak. Mungkin satu kelebihan yang paling dominan adalah keinginan saya untuk terus bertumbuh. Jadi saya adalah orang yang mungkin sorry saya adalah orang yang sangat ingin belajar. Saya ingin mempelajari hal-hal yang baru yang menurut saya belum bisa saya dapatkan. Terbukti dengan saya tidak pantang menyerah untuk bisa bertumbuh. Seperti pada saat ini ketika saya sudah melakukan em, tes IELTS banyak tes IELTS sebanyak 2 kali, lalu saya les IELTS untuk bisa mendaftar LPDP dan pertama kali saya tidak bisa mendaftar luar negeri, tapi sekarang saya sudah bisa mendaftar luar negeri. Lalu saya juga sudah mencoba LPDP sebanyak 3 kali. um, Lebih jauh dari itu dari dari SD sampai SMA juga saya selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pendidikan saya gitu Pak. Saya selalu um, ya bisa dibilang saya adalah orang yang suka belajar, suka mempelajari hal baru. Jadi alhamdulillah selama sekolah saya selalu mendapatkan ranking gitu Pak di sekolah saya. Karena menurut saya pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk bisa me- melihat dunia dan juga untuk bisa membuat sebuah perubahan eh, yang lebih baik lagi untuk diri saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, dan juga untuk institusi saya bekerja. Jadi ya mungkin salah satu kelebihan itulah yang mungkin bisa saya pakai nanti dan saya sangat bermanfaat jika saya nanti berkuliah di Australia untuk bisa mendapatkan nilai yang baik dan juga lolos dengan waktu yang tepat. Oke, baik. Semoga memang hal tersebut bisa diterapkan ketika nanti Mas Rian mulai studi ya. Selanjutnya, ini tadi kan sudah ada 5 kelebihan. Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa ketika kekurangannya hanya 2? Eh, Baik Pak, sebenarnya saya agak bingung waktu itu ngisinya karena tidak disebutkan secara jelas harus berapa kelebihan dan kekurangan gitu Pak. Jadi pada saat itu saya mm, memberikan kekurangan hanya 2 saja gitu. Yang memang menurut saya
sangat signifikan, mungkin dapat berpengaruh mungkin untuk proses penyelesaian S2 saya nanti. Oke, baik. Mas Rian, ini kan kalau saya lihat untuk yang mendaftar di Unimap, khususnya juga program studi Public Policy and Management kan nggak cuma Mas Rian aja ya. Bahkan dari Kementerian Keuangan sendiri ada beberapa yang mendaftar di prodi dan kampus yang sama. Boleh nggak disampaikan kira-kira apa sih yang bisa menguatkan kami untuk menentukan bahwa Mas Rian yang layak untuk kami terima sebagai awardee di prodi dan kampus tersebut? Baik, Pak. Saya menyadari, Pak, bahwa memang Master of Public Policy and Management itu banyak sekali yang mendaftar ya, terlebih lagi ASN seperti saya, apalagi University of Melbourne, karena merupakan salah satu university favorit pada saat ini, karena merupakan salah satu universitas terbaik juga di Australia dengan sosial polisi yang terbaik dan nomor 14 di menurut QS World Ranking di dunia. Maka saya menyadari bahwa memang akan banyak sekali yang mendaftar. Namun memang MPPM ini adalah salah satu jurusan yang memang dibutuhkan oleh institusi saya gitu, terkait dengan KMK yang diberikan ketika kami mendaftar tugas belajar pun MPPM masih sangat dibutuhkan dan salah satu jurusan yang diperbolehkan untuk kita mendaftar. Oleh karena itu saya mengambil MPPM. Selain daripada itu juga menurut saya, walaupun banyak sekali yang mendaftar MPPM, namun masing-masing orang memiliki keunikan yang berbeda. Masing-masing orang memiliki eh, bidang spesifik yang ingin di em, di resolve, mempunyai cases sendiri-sendiri gitu Pak. Mungkin em, kalau saya ingin meresolve dan juga ingin memperbaiki tentang manajemen sistem yang ada di DJB dan DJBC, sehingga second band akan lebih baik lagi ke depannya gitu Pak. Namun mungkin orang lain akan mendalami hal yang lainnya lagi gitu Pak. Jadi um, MPPM adalah sebuah ilmu yang multidisciplinary, ilmu yang holistik. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dalami di MPPM, dan di MPPM kita bisa belajar tentang mungkin juga belajar tentang kesehatan. Di FPM kita bisa belajar tentang em, bagaimana mendalami tentang hmm, bagaimana em, sosial polisi di masyarakat. Jadi tidak hanya melulu tentang em, pembuatan kebijakan. Dengan adanya manajemen juga itu bisa memper apa ya, dengan ada manajemen kita bisa memperbaiki public policy yang udah ada, dan juga bagaimana mengimplementasikannya agar semua kalangan itu bisa menerima dan juga menerapkan public policy tersebut. Di kasus saya dengan second ini, kasus second yang mana akan mempunyai potensi yang sangat besar untuk negara, yang ketika saya second kemarin itu bisa mengurangi potensi kerugian sebesar 17 miliar. Jadi menurut saya em, inilah yang membuat saya berbeda dengan yang lainnya, karena saya mengangkat kasus eh, yang berbeda, yang tidak sama dengan orang lain, meskipun mungkin saya juga mengambil jurusan yang sama, yaitu MPP. Oke, baik. Eh, Kemudian ini kalau saya lihat Mas Rian kan dari diploma satu ya Mas ya. Betul, Pak. Dan kalau saya lihat untuk prestasi akademiknya cukup fluktuatif nih, ketika diploma satu 3,6, lalu ketika diploma 3 3,3, dan ketika sarjana 3,8. Boleh mungkin Mas diceritakan ada apa dengan diploma 3 kok tidak sama dengan yang diploma satu dan sarjana untuk nilainya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang diploma 3 sendiri mungkin em, itu sebenarnya saya sudah melakukan yang terbaik juga ya, Pak. Namun memang ketika adanya perbedaan yang signifikan dari diploma satu, yaitu kepabeanan dan cukai, lalu saya masuk ke diploma 3 yang akunting, di mana sebenarnya saya sama sekali tidak ada background akunting. Em, jadi ketika di diploma 3 tersebut em, saya belajar banyak Pak, tentang akunting gitu, belajar hal yang baru yaitu tentang akunting. Saya beberapa kali juga saya
em, mengadakan studi kasus dengan teman-teman saya konsultasi tentang terkait akunting gitu Pak. Namun memang mungkin pada saat itu nilai saya belum cukup signifikan karena iya karena itu aja sih Pak. Karena mungkin akunting adalah hal yang baru buat saya dan saya baru tahu oh ternyata akunting itu ada banyak, ada akunting biaya, ada akunting akuntansi pemerintah. Jadi itu merupakan pelajaran-pelajaran yang baru buat saya. Pada saat itu juga saya tidak hanya berfokus kepada kuliah saja Pak, tapi juga saya waktu itu em, sempat mengajar juga di salah satu bimbel yang ada di dekat kampus untuk bisa menambah sedikit uang saku pada saat itu yang mana uang saku saya dipotong gitu Pak. Jadi em, pada saat itu mungkin saya sangat fokus juga Pak kepada pendidikan, namun juga em, dengan mungkin dengan adanya hal tersebut mungkin membuat saya tidak terlalu fokus seperti itu Pak. Namun em, pada akhirnya saya memanage untuk bisa fokus di semester terakhir, di mana sebenarnya di semester terakhir itu saya mendapatkan IP 3,64. Jadi tapi ketika digabungkan dengan semester yang sebelumnya, IPK akhirnya adalah 3,33 gitu. Namun saya yakin jika saya nanti diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di University of Melbourne, Australia, saya bisa akan memanage IP saya gitu Pak. Karena walaupun mungkin IP saya di diploma 3 tidak seperti sebagus yang lainnya, tapi itu masih dalam range nilai yang masih baik gitu. Oke, baik. Kan tadi disampaikan bahwa ketika D3 memang ada hal baru yang dipelajari sama Mas Rian, sehingga mungkin untuk prestasi akademiknya kurang stabil ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ini akan terulang lagi nggak ketika nanti S2? Karena dari akuntansi ke Public Policy and Management kan agak cukup tidak linear ya. Banyak hal-hal baru yang akan Mas Rian pelajari. Apakah nanti itu juga akan berpengaruh terhadap prestasi akademik Mas Rian atau seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Tentunya saya menyadari bahwa public policy and management ini adalah hal yang juga baru nantinya ketika saya belajar di sana, apalagi dengan social culture dan juga dengan environment yang baru di Australia. Namun dengan salah satu kelebihan saya yaitu dengan uh, keinginan untuk bertumbuh yang tadi saya jelaskan, keinginan untuk terus belajar dan juga kelebihan saya dengan kelebihan saya uh, seorang yang adaptif dan juga cepat menyesuaikan, maka saya yakin bahwa ketika saya di Australia nanti saya bisa menjalankan perkuliahan dengan baik. Terlebih lagi dengan adanya support system dari teman-teman semua dari Mata Garuda LPDP, teman-teman LPDP yang juga ada di Unimap, senior saya yang sekarang sudah menjalani perkuliahan di Unimap, saya akan bisa belajar banyak dari mereka, saya bisa mendapatkan support system dari mereka, sehingga apabila ada salah satu program studi yang mungkin saya susah, mungkin saya kurang mengerti, atau mungkin saya mengalami stressful nantinya atau mungkin down karena mungkin homesick, saya bisa mengatasi hal tersebut dengan adanya teman-teman di Mata Garuda dan juga senior-senior saya yang ada di Australia nanti seperti itu. Ya, baik. Di sini kan kalau misalnya saya lihat Mas Rian ini untuk pengalaman eh, karya tulis ilmiahnya kosong ya. Iya Pak, mungkin kalau karya tulis itu ilmiah yang beneran karya tulis saya nggak ada, cuman kalau untuk seperti tugas akhir itu ya ada gitu, tugas akhir kuliah. Kalau untuk jurnal sendiri, Mas Rian sudah pernah ada buat Bagaimana Pak? untuk jurnal Jurnal. Kalau jurnal belum terkait MPPM belum ada sih Pak. terkait hal lain? Terkait hal lain, saya pernah membuat jurnal tentang em, tapi sudah lama juga sih Pak. Saya pernah menjual jurnal tentang kompor sampah waktu itu. Oke, karena kalau saya perhatikan di Unimap sendiri ini kan nanti bentuk penugasannya lebih banyak ke bentuknya esai ya, esai, publikasi ilmiah. Ada nggak hal-hal yang memang sudah Mas Rian siapkan untuk memitigasi kesulitan tugas-tugas tersebut? Baik Pak.
saya saya tahu beberapa saya sudah research dan juga saya sudah bertanya kepada senior saya yang sudah berkuliah di Unimap bahwa mereka memang 70%-nya mendapatkan nilai dari assignment. Untuk itu saya sempat bertanya kepada salah satu senior di sana terkait dengan assignment yang yang diberikan oleh dosen mereka di Unimap. Jadi saya sudah sempat mempelajari Pak assignmentnya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Em, ya, menurut saya hal tersebut sangat membantu saya sekali Pak. Jadi ketika saya sampai di Unimap nanti, saya sudah tahu nih Pak apa yang akan saya pelajari, tugas apa yang nantinya saya akan lakukan. Jadi saya tidak sama sekali em, blank dan tidak sama sekali tidak tahu tentang tugas apa yang akan saya lakukan di sana. Jadi menurut saya preparation seperti itu sangat penting. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, Mas. Tadi kan Mas Rian menyampaikan bahwa permasalahan yang Mas Rian temui adalah adanya di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait nanti rencana kontribusi, bagaimana seorang Mas Rian yang baru lulus S2 bisa memberikan perubahan terhadap dua institusi besar di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mungkin hal yang paling realistis dan juga hal yang paling langsung bisa saya lakukan adalah memberikan policy recommendations yang saya sudah buat dan ketika di Unimap ke atasan saya dan juga ke institusi terkait divisi terkait di institusi saya seperti Direktorat Teknis Kepabeanan yang memang bisa menjembatani hal-hal tersebut. Nah, saya tahu dan saya paham bahwa ketika saya lulus S2 itu posisi saya masih sebagai pelaksana pemeriksa dan saya belum memiliki posisi strategis seperti kepala bidang ataupun kepala kantor karena ya saya masih pengalaman saya masih kurang banyak dan juga saya juga belum mempunyai pangkat yang cukup untuk hal tersebut. Nah, maka saya yang bisa saya lakukan sesuai porsi saya adalah yang paling cepat adalah hal tersebut gitu Pak. Karena policy recommendations itu mungkin akan sangat berakibat mungkin ya itu uh, hal yang mungkin kecil tapi akan bisa berakibat yang sangat luas apabila memang diterapkan dan ditindaklanjuti oleh instansi saya gitu di uh, wewenang yang lebih besar di direktorat saya. Selain itu juga saya akan mengadakan focus group discussion di kantor saya, yang mana di kantor saya adalah kantor Denpasar, kantor yang terbilang tidak terlalu luas seperti KPU Priuk. Jadi ilmu tentang um, public policy dan manajemen dari Unimap yang mana mungkin mengambil best practice dari negara-negara maju sangat diperlukan sekali dan mungkin akan sangat bermanfaat untuk kantor kami. Seperti itu, Pak. Jadi saya akan memberikan focus group discussions, memberikan knowledge saya yang saya ketahui untuk teman-teman saya yang ada di kantor. Ketika nanti di jangka menengah yang mungkin saya sudah bisa mempunyai andil lebih um, sebagai kepala seksi, mungkin Pak, maka saya bisa lebih menindaklanjuti hal tersebut secara langsung gitu Pak dengan rekan-rekan saya sama kepala seksi dan juga mungkin dengan kenalan saya yang ada di kantor pajak dan melalui tim secondment inilah Pak yang bisa saya lakukan untuk bisa mengawali perubahan. Tim secondment ini adalah tim yang memang sebenarnya adalah cikal bakal yang sangat baik sekali untuk memberikan public sector reform di dua institusi dari adanya tim secondment yang kecil ini mungkin nanti bisa diberikan perubahan sedikit demi sedikit, perubahan sistem, perubahan data management, perubahan human resources yang mana akan membuat kedua direktorat ini semakin sinergi satu sama lainnya. Jadi posisi saya sebagai pelaksana pemeriksa um, dengan ruang lingkup saya yang bisa saya lakukan adalah hal seperti itu, Pak. Dengan adanya keinginan untuk terus bertumbuh dan dengan adanya support dari uh, atasan saya dan juga um, tim secondment, support dari IT system dari masing-masing direktorat, dan tentunya dengan support dari um,
atasan, leader, ketua, misalnya kepala kantor, pihak-pihak yang terkait di masing-masing direktorat, maka saya yakin Pak bahwa em, perubahan perubahan yang lebih baik lagi dalam hal manajemen sistem di dua direktorat akan terjadi ke depannya. Oke, baik. Saya rasa dari saya cukup, Mas Rian. Terima kasih atas waktu wawancaranya. Dari Mas Rian, ada lagi yang ingin ditanyakan? Eh, Cukup Pak, saya itu seperti itu Oke, saja. baik. Setelah ini Mas Rian silakan untuk meninggalkan ruang meeting. Jangan lupa untuk mengisi survei yang telah disiapkan oleh tim LPDP di akun beasiswanya dan semoga nanti hasil wawancaranya sesuai dengan harapan. Makasih, Siap, Mas. terima kasih Pak. Mohon maaf Pak apabila ada salah-salah. Oke, 45 menit, Rian. So far standar ya untuk waktu wawancaranya. Padahal aku belum bahas terkait rencana kontribusinya masih belum dalam. Nanti mungkin dirimu udah pernah bahas itu sama Arya. Semoga ya. Kemarin ada nggak dibahas sama Arya? Halo? Iya Mas, Kemarin sama Arya ada bahas bedah esai nggak? nggak ada. Oh, review juga nggak dikasih? Enggak. Karena katanya sama Mas Ishak gitu. Tunggu, tunggu. Oh iya, deh. Sorry, sorry. Iya kan Mas Ishak. Eh, ini untuk catatan aku, beberapa catatan aku ya. Dirimu dulu, ada yang mau disampaikan nggak? Aku rasa Eh, sih udah ya, karena kan dirimu kemarin juga nilainya cuman gapnya sedikit. Harusnya kalau dirimu mempertahankan ritme yang kemarin, ditambah yang sekarang sih harusnya bisa naik. Cuman ya kita lihat nanti semoga pewawancaranya nggak berubah. Maksudnya standar yang dipakai pewawancaranya juga Semoga sama. tidak rese. Apa? Semoga nggak rese. Iya, heeh. Pokoknya Dirimu ada yang mau disampaikan dulu nggak, Yan? itu aja sih Mas. Jadi saya eh, yang sekarang sih lebih apa ya? Lebih nothing tulus lagi gitu loh daripada yang kemarin malah justru. Iya ya. Jadi lebih ya udah karena saya aku udah tahu gitu loh apa yang mau aku ngomongin, aku sampein, karena ya juga udah pengalaman ya, udah 3 kali. Jadi ya udah lebih tenang sih. Better sih gitu ya menurut aku. Jadi kita nggak terlalu ngoyo gitu sama Hmm. kadang kan malah jadi kepikiran terus kita berusaha buat maksimal akhirnya malah nggak terlalu optimal kita ini. Catatan aku yang pertama tadi buat pertanyaan ketika dirimu mendapatkan LOA, saran aku sih lebih disimplifikasi ya. Jadi dirimu langsung fokus ke bagaimana mendapatkan LOA-nya gitu. Nggak usah ke mundur agak jauh, tapi dirimu misalnya preparation yang dirimu lakukan apa, karena sebelumnya kan IELTS-nya nggak sampai ya. Terus dirimu ngapain sampai IELTS-nya sampai, dirimu hubungin IDP, nggak apa-apa disebutin untuk agentnya. Nanti kalau misalnya udah, prosesnya kayak gimana, dan dirimu defer, kayak gitu. Kemudian kontak mata, dirimu kalau misalnya mikir, pasti ngeliatnya tuh ke pinggir. Itu nanti coba dilihat deh, nanti recordingnya aku share, dirimu cek kira-kira kalau misalnya dirimu ngomong udah pas belum. Karena kalau aku lihat ketika dirimu mikir itu pasti ngeliatnya nanti ke pinggir. Kemudian ini, untuk alasan pemilihan kampus, walaupun tahun ini kan Unimap naik ya peringkatnya dibandingkan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan kampus lain. Cuman kalau bisa itu jangan ditaruh di awal ya. Jadi saran aku dirimu sampaikan dulu di depan itu terkait dengan alasan profesional lainnya, kayak misalnya pemilihan subjek yang memang unik di Unimed, atau subjek yang memang dibutuhkan sama masalah yang dirimu mau angkat, atau profesor yang tadi dirimu sebutin. Baru kalau misalnya mau ditambahin, masukin ranking. Jadi jangan ranking dulu di awal, baru penjelasan lainnya di akhir, tapi dibalik. Itu. Terus aku tadi nunggu tuh ketika ditanya emang seberapa yakin sih dirimu kalau kalau MPM-nya Unimed bisa jadi solusi dari permasalahan yang dirimu angkat. Dirimu tuh baru jelasin banget di akhir kalau relevansi antara mata kuliah dengan masalah yang diangkat. Salah satunya tuh bahasan terkait governance. Mau aku, ya dirimu nanti silahkan lah diimplementasikan kira-kira pas atau enggak.
Karena pertanyaan tadi kan arahnya emang si S2 ini seberapa mengaruh sih sama sama masalah yang diangkat. Tadi yang benar yang di akhir. Misalnya nih, mata kuliah yang ditawarkan contohnya adalah terkait governance ya. Itu bisa mengatasi permasalahan terkait reformasi birokrasi yang dirimu tadi angkat. Karena kan dirimu meng-up bahwa di DJP dan DJBC itu masih culture-nya masih culture lama ya. Makanya dia masih belum terbuka terkait dengan data. Nah, itu bisa diatasi dengan permasalahan reformasi birokrasi yang ada ditawarkan di materi governance. Terus materi yang lain kira-kira akan mengatasi masalah apa? Kayak gitu. Terus untuk jumlah courses, aku nggak tahu dirimu kemarin waktu di percobaan pertama sama kedua ditanyain sedetil itu nggak terkait jumlah subjek, berapa kredit. Ditanyain. Cuman Nah, kalau kemarin itu aku kan sempat buat catatan gitu, jadi aku nyontek dari oh, nggak kalau misalnya memang dirimu lupa, nggak apa-apa tulis jumlah subjeknya ditempel aja di laptop sedikit, cuman jumlahnya gitu. Jadi kalau misal dirimu lupa, tinggal nge-recall itu aja. Untuk jumlah courses sama kreditnya itu. Terus kemudian kan ini November lulus ya dirimu. Menurut aku dirimu harus bisa menjelaskan ke pewawancara di 2 bulan itu dirimu mau ngapain aja. Tadi kan udah benar tadi ngubungin LPDP buat ngurus PK sampai LOJ terbit. Dan menurut aku kalau bisa dirimu jelasin bagaimana prosedur penerbitan kayak surat tugas belajar, penerbitan visa dan paspor supaya mereka yakin bahwa 2 bulan itu memang cukup kok untuk mempersiapkan intake studi di Februari 2024. Itu. Oh, iya aku sekalian mau nanya itu Mas, itu kalau itu gimana? Aku masih kurang paham soalnya. Jadi yang pertama kan dirimu tadi ngurus PK untuk bisa mendapatkan LOG. Jadi begitu Iya. LOG-nya terbit, dirimu komunikasi sama SDM di kantor buat penerbitan paspor dinas. Sambil itu dirimu ngurus visa ke kedutaan. Kalau visa kan diurusnya mandiri ya, nggak sama kedutaan. Coba nanti dirimu sambil baca kalau hari ini ada waktu prosedur pengurusan visa di Kedutaan Besar Australia. Oke, lanjut ya. Berarti kalau udah selesai visa dan itunya berarti Udah, udah udah clear. Tinggal berangkat soalnya. Kan dirimu kalau tadi yang bilang kalau yang uangnya itu gimana Mas? uang apa nih? Uang beasiswanya. Penggantian. Iya. Kalau di LPDP untuk ketika LOG udah terbit kan dirimu udah pasti di cover ya. Nah, dia ada 2 konsepnya. Ada konsepnya reimburse, tapi kalau luar negeri sih pasti reimburse. Jadi kita ngeluarin duitnya dulu, nanti baru Hmm, minta penggantian ke LPDP. Kalau yang dalam oke. negeri dia bisa dimintain pembelian untuk tiket pesawat, bisa minta lewat agennya LPDP untuk tiket pesawat aja tapi untuk asuransi, untuk visa itu bayar sendiri. Nanti baru diganti setelah dirimu sampai di lokasi studi. Oke, eh, kemudian, nah ini, ketika dirimu ditanya pembeda, aku merasa dirimu tadi kurang on point. Dalam arti dirimu narik ke terlalu ke belakang gitu. Kalau misalnya memang dirimu mau bilang dirimu punya pengalaman kerja, terus dirimu punya sudut pandang dari 2 institusi yang berbeda, DJP dan DJPC. Menurut aku itu bisa disampaikan, yang membedakan dirimu dengan yang lain itu yang itu. Makanya permasalahannya nanti lebih relate dan bisa memberikan dampak yang lebih besar buat masing-masing organisasi ataupun Indonesia. Jadi langsung ke situnya. Nah, baru ditambah tadi dirimu punya kelebihan, dirimu suka eh, memperbaiki diri, suka belajar, itu akan bermanfaat buat dirimu sendiri, organisasi, ataupun ketika nanti proses studi. Oke, selanjutnya ketika D3 dirimu ngajar memang buat kebutuhan hidup ya. Iya Pak. Iya Mas. Ketika D3 dirimu ngajar buat kebutuhan hidup atau enggak? Buat nambah-nambah. Eh Dan emang berarti kayak kan, di ini ditawarin. Soalnya kan salah kan ya yang punya kan temanku kan. eh, Punya bimbelnya jadi kayak ditawari kayak lu mau nggak ngajar TBI gitu kan dia tahu aku bisa TBI terus mm-mm. ya udah aku sebenarnya sih IPK aku bukan karena ngajar juga sih
Emang karena emang karena dosennya aja yang pelit nilai. Nggak, berarti kalau misalnya memang mau ditarik ke sana, ya bilang aja dirimu harus ngajar buat dapat penghasilan tambahan, misalnya. Kalau Nah, bisa mau ngomong gitu aja gitu. mm-mm, buat penghasilan tambahan, dan kalau misalnya ketika nanti di S2, hal itu tidak akan terjadi karena dirimu cuma fokus di belajar, Ah iya benar. kayak gitu ya. Jadi eh, kelihatan gitu, ya walaupun dirimu bilang tadi IP bukan gara-gara itu, cuman kita jadinya ini alasannya adalah itu, dan itu tidak Iya, akan berulang di soalnya S2. aku nggak mungkin kan ngomong kalau dosennya pelit nilai. Benar-benar gitu. Sama ini yang terakhir ya, kan di akhir di rencana kontribusi menengahmu dirimu bilang mau jadi eselon 4 ya kalau nggak salah tadi disampaikan. Dirimu bilang ketika dirimu S2 itu lebih berpotensi untuk menjadi pejabat di unit kerja. Karena kan memang biasanya kalau setelah S2 kita lebih bisa masuk ke talent pool ya buat jadi pejabat. Jadi nanti dirimu bilang kalau S2 itu memberikan value added ke kita sebagai pegawai untuk bisa mengikuti seleksi pejabat eselon 4, atau mungkin kalau dirimu udah jadi JF bisa jadi ke fungsional muda misalnya seperti itu. Karena dengan itu nanti pengaruhnya bisa jadi lebih besar, dampak yang diterima juga bisa jadi lebih besar, dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan juga bisa lebih mengena. Oke, dari aku itu sih Yan, so far. Tadi apa Mas rekomendasi kebijakannya bisa lebih. Lebih pas kan kalau misalnya kayak kita yang statusnya adalah pelaksana harus berjenjang ya, harus ke atasan langsung dulu, nanti dari atas langsung harus ke atasan langsungnya. Tapi kalau misalnya dari eselon 4 kan eh, jenjang itu bisa kita pangkas tuh satu, jadi dari eselon 4 bisa langsung ke eselon 3, dan tujuan dari policy recommendation-nya bisa langsung tercapai. Siap. Kayaknya Oke, memang aku harus ini ya, aku keseringan kayak memberikan inti poin pembicaraan aku malah di belakang. akhir gitu. Jadi, Iya. jadi induktif gitu loh aku orangnya, nggak deduktif. Padahal Harusnya kalau dirimu ketemu sama pewawancara yang modelnya suka ngekat, selesai itu ya. Jadi pesannya dirimu belum sampaikan, udah kepotong buat next question. ya, aku kebiasaan save the best for the last. Cuman kalau untuk wawancara, better dipindah jadi Awal. deduktif sih, Yan. Iya, betul. Siap. Oke, cukup sih dari aku. Dirimu ada lagi? Udah sih Mas itu aja. Nah, itu nanti kalau misalnya untuk kalau dirimu melihat recordingnya, aku share setelah proses convert ya. Oke, siap. Oke, cukup. Aku siap-siap kuliah ini. Siap. Oke, sukses buat wawancaranya ya, Yan. Siapa tahu dirimu karena awal-awal, jadi si pewawancara belum punya pembanding, dan semoga yang terbaik yang cukup 3 kali, nggak usah ada percobaan keempat. Amin ya Allah, amin Allah. Amin. Aku N ya. Terima kasih Mas waktunya. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam.